Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gamtek 40. Video kali ini saya akan menjelaskan tutorial Autodesk Inventor cara membuat caster wheel. Ini bendanya. Jadi ini terdiri dari 5 bagian atau 5 part. Yang pertama itu ada base, ya ini part yang pertama. Part yang kedua ada bracket, part ketiga ada axle, part keempat ada bushing atau boss ya, dan part yang terakhir ada roller. Oke, langsung saja kita buat gambarnya ya. Gambar yang pertama, new standard grid. Gambar pertama yang akan dibuat yaitu gambar base-nya dulu. Langkahnya itu start 2D sketch, kemudian tentukan arah pandangannya, lalu kemudian dibuat gambarnya. Pertama, buat bentuknya dulu. Seperti ini bentuk dasarnya, lalu dirapihkan. Setelah itu diberikan ukurannya, atau kalau mau diketengahkan boleh diketengahkan dulu. Nah, berikan dimensinya. Pertama, panjang totalnya itu adalah 136. Kemudian panjang bagian tengah ini adalah 60. Tingginya ini 12. Jarak dari sini ke sini 40. Kemudian jarak dari ujung atas ini ke ujung bawah adalah 16. Nah, di bagian ini dipilet. Jari-jarinya 3. Ya, yang bawah ini dipilet. Oke, setelah itu langsung saja di extrude 3D model, extrude. Masukkan panjangnya yaitu 82. Ini sudah jadi. Nah, kemudian ujung-ujung sini, sudut-sudut sini ini dipilet dengan jari-jari yaitu 12. Masukkan jari-jarinya, pilih sisi-sisinya. Kemudian oke. Nah, kemudian di 4 di sini ini dibikin lubang, pakainya hole. Hole pakai yang konsentrik. Terus ini tipe lubang yang ini, diameter lubangnya itu adalah diameter 11 diameternya, dan tembus, jadi ini through hole. Kemudian pilih lubangnya, apply, bentuk lagi, apply, dibuat di 4 sisinya. Oke, ini untuk base-nya sudah jadi part pertama ya. Kita save dulu, save.
Udah simpennya di mana aja, bolehlah di sini. Misalkan bikin folder baru. Nah, namanya kita beri ini adalah namanya base. Kemudian save. Kita buat part keduanya, new, standar, create. Part keduanya adalah bracket. Kita buat bracketnya. Pertama, bikin base-nya dulu. Bentuk dasarnya kotak. Kemudian ini ukurannya dimasukkan. Kalau misalkan mau diketengahkan, boleh diketengahkan dulu. Kemudian masukkan dimensinya. Panjangnya adalah 82. Kemudian lebarnya ini adalah 38. Nah, bagian depan sini ini dipilih. Jari-jarinya 12. Kemudian buat lubang, senternya sama di sini. Buat lingkaran ya. Itu diameternya 11. Setelah itu di extrude bidang ini, extrude dengan ketebalan 10. Nah, udah, oke. Setelah itu bikin bentuk kedua, yaitu bentuk segitiga di bagian belakang sini. Nah, ininya base-nya di sini. Bikin garis. Buat dulu bentuknya. Kemudian bikin lingkaran dari tengah sini, sejajar sini. Nah, lingkarannya ini diameter 38. Diameter 38. Yang ini dihapus saja. Ujung sini itu ditangankan ke lingkaran sini. Yang ini tangan ke sini. Nah, setelah itu ketinggian dari center lingkaran ke garis ini adalah 48. Pastikan lagi bahwa lingkarannya ini berada di tengah-tengah. Seperti ini. Nah, karena ini tidak pas ya, hapus dulu. Bikin lagi garis. Nah, seperti ini. Ini lebihannya ditrim saja. Karena kita akan pakainya setengahnya saja, segini. Kita bikin garis bantu dari ujung sini ke ujung sini. Kemudian bagian atasnya ditrim. Nah, garis bantu ini bisa dihilangkan. Setelah itu, extrude gambar sketsa yang sudah jadi ini. Di extrude, extrude-nya ke sebelah sana, berarti dibalik. Itu ketebalannya adalah 10 juga. 10, oke. Nah, balikan ke bagian depan, kita buat sketch lagi dari bagian sini. Pertama buat lingkaran di tengah-tengah sini, ini disamakan dengan yang ini. Kemudian buat lagi
lingkaran di sini sama senternya dengan diameter 22. Setelah itu di extrude, arahnya ke belakang, panjang extrude-nya 12. Oke, nah ini bracketnya sudah jadi. Kemudian di save ya, kita beri nama bracket. Lalu kemudian buat part yang ketiga, yaitu Excel. Start sketch seperti biasa ya. Kemudian pilih ininya. Kita pakai perintahnya revolve. Bikin dulu bentuknya. Nah, lalu masukkan ukurannya. Panjang totalnya adalah 80. Kemudian panjang bagian tengah sini adalah 40. Ini yang tengah sini, ini bisa dijadikan garis center. Lalu dimensi diameter ini adalah 16. Kemudian diameter yang atasnya, yang luar, itu adalah 22. Nah, kalau sudah jadi, tinggal di revolve. Oke. Bagian ujung ini di chamfer. Pakainya sudut ya, 2 mili 45 derajat. Nah, ini sebenarnya chamfer ini bisa dibuat tadi pada saat di sketch ya. Tapi kalau terlanjur sudah dibuat kayak gini bisa di 3D. Oke, Excelnya sudah jadi. Kita save dulu. Excel. Kemudian buat part keempat. Part keempat itu bush ya, bushing. Buat dulu bentuk dasarnya. Bikin garis tengah. Garis tengah ini dibuat jadi garis center. Nah, kemudian kita masukkan ukurannya. Pertama, panjang totalnya adalah 19. Kemudian panjang yang ini adalah 12. Diameternya, untuk diameter yang paling dalam ini adalah 16. Kemudian diameter kedua yang agak luar itu adalah 22. Dan diameter yang paling atas ini adalah 34. Setelah jadi, langsung di revolve. Oke. Simpan dengan nama push. Kita buat part yang terakhir. New lagi. Ya, ini part yang kelima, yaitu roller. Seperti biasa, start sketch dulu. Kemudian dibuat bentuk dasarnya terlebih dahulu. Seperti biasa ya, ukuran bisa dinantikan dulu.
Setelah jadi bentuk dasarnya, kemudian buat garis senternya di tengah sini. Jangan lupa garisnya dijadikan garis center. Lalu masukkan ukuran-ukurannya. Pertama, yang tengah ini adalah 10. Yang kedua, tinggi ini ke sini adalah 5. Dan tinggi yang ini di sini adalah 3. Karena ini nggak lurus, diluruskan dulu. Nah, kalau nggak bisa, ini ada constraint yang harus dihapus. Nah, kalau sudah kayak gitu, bisa di-constraintkan lagi, diluruskan. Nah, kemudian masukkan ukuran-ukuran yang lainnya. Bagian sini ini adalah 22. Kemudian dari diameter ini adalah 38. Perkecil dulu ini ya. 38. Lalu diameter paling luar ini adalah 100. Panjang totalnya dari sini ke sini adalah 38. Nah, ini kalau terjadi kondisi seperti ini bisa disama dengan. Nah, oke, ini sudah jadi, tinggal di default. Nah, ini sudah jadi rollernya. Kita save, beri nama roller. Save. Lalu setelah jadi semua, kemudian kita assemblingkan. New standar assembling yang ini, yang .iam create. Kemudian masukkan satu-satu place. Tadi di sini, yang pertama base-nya dulu, kita butuh satu base. Nah, klik kanan, oke. Kemudian place lagi. Yang kedua, bracket. Kita butuh 2 bracket. Ini posisinya bisa diputar dulu. Bracketnya di sini 1. Terus di sini 1. Klik kanan, oke. Setelah itu masukkan yang ketiga, yaitu Excel. Excel hanya butuh 1 saja. Sini. Oke. Lalu kemudian masukkan part keempat, yaitu bus. Di sini bus juga 2 ya. Dan masukkan part yang terakhir, yaitu roller. Roller hanya butuh 1 saja. Oke. Kemudian kita assemblingkan. Kita assemblingkan satu persatu, yaitu dengan constraint. Constraint, satu sumbukan, apply, balikan kalau salah, kemudian apply, bushing, dengan bushing ya, kemudian dengan bushing yang ini,
Kemudian di constraint lagi. Apply. Nah, sudah jadi satu. Kemudian constraint-kan dengan bracketnya. Kalau misalkan jauh seperti ini bisa dikeluarkan dulu biar nggak sulit. Kemudian di constraint lagi. Apply. Kemudian yang terakhir lepaskan sumbunya. Ini sudah jadi tester wheel ya, seperti gambar ini. Kalau mau diberi warna ya tinggal dikasihkan warnanya saja. Tuh. Oke, itu saja yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.